teman-teman tuh pastinya nanya sih. Ini lagu bahasa Indonesia ya, karena judulnya kan masa itu nggak kelihatan ada Bali-Balinya. Ya. Cika tuh sering diajakin sama guru-guru sekolah kan dibilang gini, Cika kuda siap nyampe Matalo gitu. Ketekak-ketekok munyin siape, ciri-ciri lakar Matalo. Sebilang wai Matalo abungkol, tongos ne Matalo madan bambangan. Oke, Cika, Cempaka, dan Angling Kanaka ya. Angling Kanaka. Apa kabar? Ini udah beda jauh ya kalau ngelihat video klipnya ketekak dulu ya. Itu udah berapa tahun ya? SD itu sudah 6 tahunan ya. Sekitar 6 tahunan. Tapi sejak 6 tahun itu masih tetap kontak-kontakan ya, sering nyanyi bareng juga ya? Jarang sih. Ini ketemunya pas aja pas bikin single terbaru. Udah pas rencananya udah rame. Ini yang menarik, kenapa makanya Angling dan Cika diundang. Akhirnya setelah 6 tahun mereka dipertemukan kembali. Gimana ceritanya nih artinya bisa ketemu lagi? Boleh siapa duluan? Siapa? Angling duluan. Ya, oke. Jadi awalnya itu kan sekitar 6 tahun yang lalu kan Angling sama Cika bikin single duet Ketekak-ketekok. Terus habis itu udah gak pernah nyanyi bareng lagi. Terus akhirnya dekat-dekat ini viewsnya itu nyampe 2M. 1M mas. 1M ya? 9 tahunan itu gitu. nggak pernah nggak pernah ada duet lagi segala macam nggak? Jadi setelah duet itu langsung off gitu. Tapi ternyata walaupun nggak pernah duet, 2 tahun itu viewsnya Ketekak-ketekok terus naik. Iya, yang sering lihat sih Bapak Cika sering lihat viewsnya setiap hari. Dan nggak nyangka bisa nyampe 1M gitu, makanya dari 1M tuh Bapak Cika pesan mau buat lagu baru lagi gitu. Oke, kayak semacam ada janji dulu ya? Iya, ada janji. Kalau naik akan dibuatkan rekaman buat yang lagi. Baru lagi. Tapi kalau dulu tuh kira-kira nggak rekaman lagi karena kesibukan masing-masing atau karena apa? Kesibukan masing-masing. Ya, kesibukan. Beda ya, kebetulan ini SMP, SD masih waktu itu ya. Saat itu juga pas masih kecil, Kang Ling juga udah kelas 6, pasti banyak ujian, banyak itu buat tes. Jadi nyanyinya udah banyak punya kesibukan. Nah, ini kan 6 tahun baru ketemu lagi, baru duet lagi. Ada ini nggak? Susah nggak artinya mencocokkan lagi atau karena udah pernah gampang jalan aja? Gimana kalau Angling dulu? Kalau Angling sih sebenarnya gampang-gampang aja sih, karena udah pernah nyanyi juga sebelumnya kan. Jadi tinggal ngobrol dikit-dikit aja udah nyambung lagi. Oke, walaupun 6 tahun nggak rekaman bareng, nggak masalah. Nggak masalah. Kalau Cika gimana? Cika juga nggak masalah karena juga lagu ini kita buat biar lebih banyak pendengar tuh penonton gitu, buat mereka yang sudah nunggu-nunggu kita dari kecil kan, gara-gara sering denger lagunya, wah banyak nih fansnya. Makanya kita buat ini tanpa ada hambatan karena kita harap biar viewersnya makin naik. Kalau boleh tahu pilihan lagu masa itu karena permintaan kalian atau karena memang ini ada lagu nyanyikan? Karena kayak itu kan seperti menceritakan pengalaman kalian juga. Bisa jadi lagu ini kenapa dibilangnya masa itu karena kita emang kelihatan udah beda banget dari jauh banget dari Ketekak-ketekok dari sekarang. Nah, dari situ dah biar mereka penasaran kok bisa sih kita lama banget gitu. Dari SD tiba-tiba sekarang udah segede ini, makanya dibuatlah masa itu biar ada disesuaikan lagunya disesuaikan gitu dengan usia juga. Sebenarnya kan kayak mau lagunya target viewsnya tuh ke anak-anak. Cuma kan karena udah besar itu nggak mungkin nyanyi lagu mungkin anak-anak gitu. Remaja. Ya ini kan orang bilang agak nanggung ya. Itu dah. Kalau Angling maupun Cika, ngerasa nggak itu kesulitan nih mau disuruh duet lagi?
lagu apa deh abel gimana? Ada. Awalnya merasa awalnya itu, susah nyari lagu gara-gara kita emang umurnya emang di tengah-tengah. Dibilang anak-anak udah lewat, dibilang remaja baru ada belum dewasa gitu dibilang kan. Kalau lagu yang terlalu cinta-cintaan berat juga belum pas juga belum gitu. Pas. Iya kalau belum cinta-cintaan belum katanya 17 tahun ke atas kan belum. Nah itu yang milihin lagu siapa kemarin? Saat itu sih Pak Dewa Mayura ya. Pak Dewa Mayura yang langsung. Iya langsung dipilihin lagu. Tadi ya judulnya sih belum ditentuin. Lagu ada, judulnya belum ada. Nah, Papa Cika lah kan denger nih lagunya. Adalah bagian lirik masa itu. Pak Dewa Mayura ini bingung kan judulnya, dia tanya ke Papa Cika apa ya judulnya gitu. Papa Cika bilang masa itu aja, apalagi kita udah bajang-bajang gitu kan biar mengenang masa lalu. Tapi kalau lihat judulnya kan banyak orang berpikir masa itu ini lagu bahasa Indonesia apa lagu bahasa Bali ya? Ada yang sempat bingung nggak? Kalau pengalaman Angling maupun Cika? Kalau dari Angling sih sempat ngasih tahu ke teman-teman. Teman-teman tuh pastinya nanya sih. Ini lagu bahasa Indonesia ya karena judulnya kan masa itu, nggak kelihatan ada Bali-Balinya. Ya. Jadi ya awalnya yang kayak gitu. Iya awalnya. Tapi targetnya emang biar bikin orang penasaran tuh lagunya. Biar orang dikira ini ada yang berbeda ya. Indonesia ternyata masih bahasa Bali juga gitu ya. Itu proses rekaman mulai dari kenal lagu rekaman itu seperti apa mungkin karena barangkali kan feelnya agak beda. Kalau waktu kecil dulu ntar kita ceritakan yang belakang tuh mungkin karena peran orang tua banyak. Kalau sekarang udah mulai bisa nentuin sendiri kan. Itu seperti apa mungkin prosesnya? Prosesnya mulai dari rekaman apa lagu? Kalau dari rekaman tuh mungkin kadang kita nada-nadanya. Itu rekamannya take-nya barengan apa pisah-pisah? Barengan. Sempat ada ini nggak rasa canggung atau gimana? Nah kalau dari Cika dulu. Kalau dari Cika canggung sih dikit ya. Dan juga ada beberapa nada-nada gitu yang kita tuh gak sesuai selalu. Dan itu sering dinaik turunin kan sama Pak Dearte kan. Nah di bagian susahnya yaitu Cika harus bisa nada tinggi, sedangkan Kak Angling kalau udah peralihan kan jadi suaranya berat, jadi Kak Angling rendah banget gitu. Mungkin kesusahannya menemukan kecocokan itu ya kendalanya. Iya tapi kalau pas masih kecil tuh teriak bisa, nada rendah bisa aman gitu sama. Sekarang agak sulit. Sama ya di improve-nya juga. Gitu. Kalau Angling sendiri apalagi ini kan ya 6 tahun nggak rekaman bareng dan mungkin walaupun nggak terlalu jauh ya beda umurnya, tapi ada nggak rasa gimana gitu rekaman itu canggung nggak atau gimana? Canggung sedikit karena yang kayak Cika bilang beda nada. Itu kan Angling juga harus nyesuaiin. Harus latihan juga di rumah biar nada yang pas itu yang mana gitu sih. Tapi kalian menikmati nggak duet ini? Nikmati banget. Bagian mana yang Cika paling suka? Kalau bagian lagunya? Iya. Mungkin di refnya sih, ref yang masa-masa itu ngaira terindu. Oke. Kalau Angling? Sama. Nah, sekarang kita coba bandingkan antara masa itu dan ketekak-ketekok. Kira-kira tantangan terberat yang kalian rasakan gimana? Orang kan udah tahu bahwa dulu Angling dan Cika ketekak-ketekok kayak begini. Ini sekarang lagu baru. Temanya beda, terus juga vokalnya sudah mulai beda. Nah, kira-kira pernah ada nggak perasaan mungkin Cika dan Angling waktu kira-kira ini orang bisa nerima nggak ya? Nah, gimana kira-kira Cika dulu? Kalau Cika emang saat itu Cika rasanya bingung, bisa nggak ya dapat, soalnya Kak Angling kan udah pengalaman, udah nyanyi banyak kan dan sering nyanyi. Kalau ketekak-ketekok dulu kan kita tuh setara dah. Cuman sekarang ada yang Kak Angling udah bisa gini, takutnya Cika nggak mampu menyamai ya. Menyimbangi. Cuman rasanya, tapi untungnya sih bisa lancar ya. Untungnya kita masih bisa mengimbangi yang walaupun yang satu lebih ini tapi satu lebih rendah, cuman untungnya Pak Dearte ngebantuin jadi kita dapat jadinya. Emang awalnya tuh rasanya
pas dibuatin lagu baru ini Cika ngerasa emang bisa ya, soalnya kita kan udah beda ini kan. Kecuali nunggu istilahnya setelah Angling lebih dewasa lagi dan Cika mungkin Cika baru gak bisa. Kepikiran buat bisa duet lagi gitu. Ya mumpung sekarang ada kesempatan kan gitu ya. Iya. Nah, kalau Angling sendiri ngerasa gimana Angling waktu itu? Ada ya orang kan pasti ingat kalau Angling dulu kalau Cika lagunya kayak gini. Kira-kira ini bisa nggak ya sesukses dekat-dekat itu misalnya? Oh iya. Ngerasa juga sih kayak bisa nggak ya chemistry-nya tuh dapat kayak pas nyanyi ketekak-ketekok kan udah lama gitu nggak ketemu. Angling kayak berpikir bisa nggak ya bisa narik nyambung nyambung terus nadanya itu gimana. Angling masih mempermasalahkan tentang nada karena dulu nadanya Angling tinggi, sekarang udah ya menaik kelih dah rendah nadanya. Artinya ya itu tadi ya berpikir bahwa ini bisa nggak ya gitu lagi atau apa. Tapi kalau untuk dapatkan chemistry itu gimana kalau Angling maupun Cika ngerasa? Mungkin saling nanya-nanya tentang lagunya gitu. Kak Angling gimana nih, nyampe nggak nadanya segini? Cika gimana nih, bisa nggak menyimbangi sama Kak Angling biar nggak kerendahan atau ketinggian? Saling diskusi jadi berdua gitu ya. Biar dapat feel di lagunya gitu. Tapi kalau di lagu itu kan juga seperti lagunya masa itu mengenang masa kecil, suka bercanda, suka ngulgulin dan segala macam gitu. Nah kalau dalam kenyataan sehari-hari gitu misalnya Angling dan Cika seperti ini, komunikasinya seperti apa? Memang seperti itu, ada bahwa Angling tuh kadang-kadang juga ada yang suka jahil ke Cika, atau Cika juga kadang-kadang masih suka manja karena merasa lebih kecil dari Angling, atau gimana? Angling gimana pengalamannya? Kalau Angling sih, kalau dari lagunya nggak terlalu sih, nggak terlalu sesuai karena kan Angling sama Cika juga jarang-jarang ketemu, jadi kayak yang ngobrolnya nyambung kayak biasa aja, nggak pernah berantem sih sebenarnya. Ngobrol kayak orang asing kadang. Kemarin ketika pertama kali ada ditemukan lagi sama rekaman ini, ngerasa seperti kayak orang asing. Iya, ngerasa banget. Beda banget rasanya. Terus siapa yang pertama kali waktu itu mencoba mencairkan suasana buka obrolan? Angling atau Cika? Nggak ada sih, kita langsung ngalir aja gitu. Langsung ganggu gitu, langsung langsung buka obrolan. Gitu. Langsung kayak diskusiin tentang lagunya aja. Nah kalau dibandingkan yang dulu, masih ingat nggak Angling maupun Cika pengalaman ketika membuat ketekak-ketekok itu, waktu itu kalian seperti apa gitu kondisinya, atau cuma tinggal nurut perintah aja, Angling begini nyanyi, Cika begini? Nurut perintah sih iya. Karena dulu Cika kan pas SD itu, kita kan dulu satu SD. Dulu Cika tuh lagi seneng banget sama nyanyi, lagi seneng-senengnya. Nah kebetulan ternyata Kak Angling juga sering nyanyi kan, dan sering juara-juara gitu. Kayak kita berdua nih sering tunjuk-tunjuk guru buat lomba nyanyi. Nah kepikiran dah nih, gimana kalau duet aja biar makin terkenal gitu, biar sekolah juga semua pada tahu kita gitu. Nah buat dah akhirnya ketekak-ketekokin. Artinya pada waktu itu memang ketemunya juga karena satu sekolah itu juga gitu artinya. Jadi kita nurut-nurut aja. Tapi kok ada yang bilang kok dapat banget ya chemistry-nya daripada waktu itu, kalian ngerasa nggak? Apalagi kok didengerin lagunya kayaknya pas banget ya. Mungkin karena emang sesuai dengan umur kita gitu. Sesuai dengan umur gitu. Dan emang lagunya itu benar-benar ringan dan isi listening gitu tuh. Penonton jadi seneng, menikmati jadi gitu. Pengen berkali-kali gitu. Buat karena bawain lagunya juga enjoy. Terutama buat anak-anak gitu. Tapi waktu itu nggak ada beban yang kalian berdua? Nggak ada di pas waktu itu kita emang masih kecil, jadi kalau tugas-tugas kok yang berat-berat kegiatan itu jarang. Nah ini kan udah hampir 6 tahunan, dan biasanya kan banyak anak-anak kalau disinggung-singgung pengalaman masa jangan malu, nggak enak dia atau apa. Tapi kalau Angling maupun Cika setelah dengar lagi rekaman waktu kecil tuh gimana perasaannya? Ayo Angling gimana dulu? Kalau Angling sih seneng ya, karena masih sering dengerin lagu itu. Masih karena
adiknya Angling juga dengerin, jadi Angling kan dengerin juga gitu. Terus guru-gurunya kenalin Angling karena lagu Ketekak-Ketekok juga banyak. Ada nggak bagian yang tertentu yang kadang-kadang membuat Angling tersenyum atau ketawa, misalnya ingat lucu atau serunya lagu tuh? Pas bagian pokoknya ngomongin Ketekak-Ketekoknya. Itu kan kayak jarang ada orang yang gimana ya, nggak ada lagu judulnya Ketekak-Ketekok lagi. Kayak itu paling memorable banget sih, kayak ngingetin ke masa-masa yang lalu. Dan jarang orang gunakan kata itu. Kalau Cika gimana kok dengerin lagi? Kan vokalnya udah jelas beda kan dulu, gimana itu? Udah pasti nostalgia, keinget pas zaman itu. Dan juga intinya setiap orang-orang kalau denger Cika Angling pasti first impressionnya Ketekak-Ketekok gitu. Jadi setiap Cika tuh sering diajakin sama guru-guru sekolah, kan dibilang gini, Cika kuda siap nyampe Talo gitu. Kuda bajani mang lapis ngadep Talo. Ketekak-Ketekok dulu Cika gitu. Terus Cika bilang, wah saya sendirian Pak, saya duet sama siapa gitu. Iya. Tapi setelah sekarang mulai beranjak ini dan mulai lagu masa itu, ada nggak rencana? Ada, ini kan sudah proses, sudah dirilis masa itu. Apa sudah ada rencana lagi nggak next kalian akan bikin project bareng lagi? Kalau habis project ini belum tahu juga sih. Cuman mungkin kalau rame lagi, kalau nyampe 1 M viewers lagi, mungkin bisa lanjutin lagi, tapi dengan konsep yang lebih berbeda lagi. Ya. Gitu. Nah, kalau ditanya kesannya, ini jujur aja walaupun ada di sebelahnya, kesan Cika duet sama Angling gimana? Kesan Cika seneng dan nggak nyangka gitu bisa ketemu lagi, bisa jadi buat lagu bersama lagi gitu. Karena kita buat Ketekak-Ketekok juga nggak kepikiran kayak buat lucu-lucuan, buat bahan biar memuaskan diri kan. Tapi nggak nyangka, dan ternyata banyak banget penonton-penonton, pendengar-pendengar yang denger, dan nggak nyangka di YouTube tuh juga banyak anak-anak yang komen, terus ada video juga sambil nyanyi lagu Ketekak-Ketekok, nggak expect gitu. Bahkan setengah dari anak-anak itu kalau dengar lagu Cika pasti Ketekak-Ketekok pertama lagu, nggak nyangka sih. Jadi begitu dibuka videonya itu dulu yang dicari gitu ya. Kalau Angling apa yang paling diingat atau paling disuka ketika duet dengan Cika? Kalau Cika itu sih dia kalau misalnya nggak ngerti konsep lagunya, dia langsung nanya ke Angling. Kayak pas syuting kayak gerakan-gerakannya itu kan Ketekak-Ketekok itu kan ada kayak koreografer gitu kan. Jadi Cika sering nanya, itu Angling ingat banget. Iya. Nah, boleh nggak kalian nyanyikan satu bagian dari masa itu? Boleh. Sekarang bagian mana? Boleh, silakan. Bagian ref aja. Oke. Boleh. 1, 2, 3. Masa-masa itu ngaira gesta terindu, kayang jani enu irage raket metimpa. Oke. Nah, yang menarik begini, kadang ada kata raket metimpa dari kecil sampai sekarang. Tapi kalau dilihat di lagu Bali, lagu pop Bali maupun musik Bali, jarang banget ada duet laki perempuan anak-anak. Nah, kalau menurut Angling kira-kira kenapa? Dan ya ada mungkin ada tapi nggak naik ya. Yang naik ya Angling dan Cika. Kira-kira tantangannya di mana sebenarnya? Karena pengalaman sebagai penyanyi anak-anak juga. Sebenarnya sih tantangannya ya balik lagi ke kedekatan sama pasangan, sama teman duetnya. Kalau misalnya udah dapet chemistry-nya, itu pasti ngejalanin misalnya take video, take vokal itu pasti udah enjoy banget. Kedekatan itu namanya. Tapi kalau kenapa mungkin Angling banyak pasti punya teman-teman penyanyi anak-anak dulu dan segala macam. Kira-kira kenapa dari mereka nggak banyak yang tertarik untuk duet juga? Kenapa lebih memilih solo misalnya? Tahu alasannya?
Karena mungkin ya nyanyi solo itu lebih gampang. Nggak perlu kita tuh mikirin pribadi dari kita. Kita nggak perlu mikirin teman duet kita. Penyesuaian itu susah dibilang Cika tadi ya. Kalau Cika gimana tanggapannya? Dia kan pasti ini kubunya Cika juga banyak nih penyanyi anak perempuan segala macam. Tapi untuk melahirkan duet seperti ini kan susah banget ya. Itu gimana Cika ngerasa? Mungkin susahnya jarang ada duet tuh di pemilihan lagunya. Bisa ya. Pemilihan lagu dari konsep mereka nih, karena mereka kan ada dua, terus kepribadiannya beda-beda. Yang ini pemilihan lagu, kepribadian, belum lagi yang dan nadanya. Itu kesusahan di pembuat lagu juga. Dan makanya orang-orang lebih memilih buat jadi penyanyi solo daripada duet. Tapi kalau tahu duet itu juga seru tahu. Duet itu bahkan lebih nambah tertarik banyak penonton gara-gara cewek-cowok. Karena ada ininya, apakah ada komunikasinya itu ya, ada dialognya itu kan seperti itu. Contohnya kayak Deulik sama Widi Widiana. Ya itu, bahkan itu lebih seru kalau ada duet juga. Tapi kalau Angling maupun Cika, kalian sih lebih suka duet apa solo? Ayo, yang mana? Atau dua-duanya? Bisa sih dua-duanya. Kalau Cika, mungkin kalau dibilang buat nyanyi buat manggung, solo bisa, duet bisa. Jadi bisa aja sih Cika nggak milih mana. Cika netral. Mau bahkan trio ada juga. Trio juga bisa. Sekarang masih imut nggak trionya? Oh udah, wajang semua udah. Kalau Angling lebih menikmati yang mana, solo apa duet? Kalau Angling sih keduanya. Soalnya kalau keduanya tuh punya gimana ya? Punya caranya sendiri. Kayak misalnya solo, itu Angling enjoy banget nyanyinya karena Angling mentingin diri sendiri, Angling latihan sendiri, dan Angling bisa nge-explore apapun yang Angling pingin. Kalau duet juga Angling seneng karena Angling bisa bergaul juga sama teman-teman baru, bisa berkomunikasi juga. Dapat pengalaman baru juga itu jadinya. Tapi minusnya kalau solo itu tantangan sendiri, jadi punya experience kita. Jadi karena kita doang sendiri yang nyanyi. Tapi kalau di panggung salah nggak ada yang diajak. Pernah punya pengalaman gitu nggak ketika artinya ngerasakan bahwa kok di panggung ada teman duet? Nah, masih itu kadang-kadang masih bisa lirik kan? Iya, sering itu juga. Pengalaman. Apalagi di trio gitu kan. Kalau salah masih bisa tutup-tutupin gitu, pakai suara yang lain. Tapi kalau udah solo kelihatan. Salah aja kan gitu kan. Minusnya di situ. Oke. Nah, ini kalau Cika sendiri. Cika selain solo, trio dan duo ini segala macam. Nah, apalagi di saat umur sekarang mulai menaik bajang ini segala macam. Seberapa besar boleh dibilang passion Cika di musik? Karena kan banyak yang bilang, penyanyi anak-anak kuat banget. Tapi begitu udah mulai menaik bajang, mulai agak, ya mungkin karena kesibukan mulai agak nggak begitu lagi lah dinyanyi. Tapi kalau Cika gimana? Kalau Cika sih belajar masih tetap, ngikut kegiatan masih bisa mengimbangi. Kalau buat nyanyi, Cika juga bisa mengimbangi waktu luang Cika. Karena setiap hari juga Cika sering latihan nyanyi. Kalau intinya Cika tuh nggak bakal keluar, nggak bakal lepas dari nyanyi, karena nyanyi itu emang udah hobi Cika dari kecil. Memang hobi. Memang hobi. Artinya walaupun umur sudah berubah, tetap juga sambil tanpa mengganggu kegiatan yang lain gitu ya. Karena hobi itu sebagai obat buat Cika, sebagai buat Cika merasa lebih baik, buat Cika lebih puas gitu. Pernah nggak punya pengalaman Cika artinya karena mungkin ketika lagi jenuh atau suntuk pelajaran banyak ini segala macam, lagu atau nyanyi itu malah jadi membuat Cika menjadi lebih rileks atau healingnya dengan lagu? Pernah nggak punya pengalaman? Sering sih. Intinya Cika tuh kalau misalnya lagi capek dengan kegiatan, tapi kalau Cika denger lagu atau Cika coba latihan nyanyi lagi, Cika coba briefing buat dengan cara nyanyi, Cika bisa ngerasa lebih tenang, lebih jika saya bisa ngejalanin semuanya dengan baik, dengan lebih tenang, yakin lagi jadinya. Jadi bahkan kalau Cika ngerjain tugas atau apa gitu, Cika selalu denger lagu biar nggak
ngerasa buru-buru gitu. Nah kalau angling gimana? Karena kan biasa tantangan, kalau cewek mungkin masih relatif oke lah, lebih mudah. Tapi kalau cowok kan agak sulit angling. Begitu dia dari kecil, begitu akil balik ngembain, udah dia harus nunggu waktu lama untuk bisa aktif nyanyi lagi. Nah, angling gimana pengalamannya? Kalau dari angling sih, angling ngerasain itu juga ya. Dari waktu angling kecil itu angling gampang banget nebak nada tinggi. Kemudian udah masuk trune, udah mulai nada pakai nada rendah semua. Karena angling juga jarang latihan sih. Itu perlu waktu berapa lama bagi angling? Artinya itu total off atau artinya mengurangi itu gimana ketika mulai fase menaik trune itu? Mulai ke trune itu angling kayak mulai jarang latihan. Sekalinya latihan itu kayak ternyata gini ya jadinya suaranya, nggak pernah latihan. Jadi habis itu angling terus latihan ngembaliin suaranya angling dulu. Angling berusaha untuk ngembaliin. Sempat nggak pede atau berpikir sudah nyanyi itu gimana gitu? Nggak sih. Karena angling juga hobinya nyanyi. Kalau angling lagi untuk belajar, angling juga dengerin musik, angling suka nyanyi-nyanyi di rumah. Sama dan Cika ya jadinya. Musik sebagai healing ya boleh dibilang katanya. Intinya kalau stres belajar lari ke musik. Musik, itu lebih baik kan jadinya. Nah kalau Cika maupun angling sendiri ada punya bayangan apa nggak ke depan di musik? Artinya punya keinginan apa mungkin? Siapa mau duluan? Punya bayangan apakah akan ikut kursus, bikin apa, rekaman dan segala macam, ada ide nggak? Angling gimana? Kalau angling sih, angling punya ide buat single nyanyi solo. Jadi angling pengen buat lagu tentang ya kisah percintaan lah. Wah, udah mulai kan udah mulai umurnya. Angling mau buat kayak yang something new lah, yang beda. Menyesuaikan dan umur jadi peralihannya. Jadi artinya tetap berproses gitu angling. Kalau Cika ada ide apa lagi? Atau barangkali punya rencana apa lagi ke depan? Kalau ke depan Cika ingin coba ikut kompetisi nyanyi-nyanyi gitu. Kompetisi. Oh iya, kemarin angling kalau Cika sering ikut kompetisi dulu nggak dulu? Kalau dulu pas kecil sering banget. Cuman pas gede gara-gara ya banyak kegiatan tuh belajar, Cika mentoknya tuh bisanya buat lagu aja. Kalau buat lomba-lomba gitu nggak sempat jadi. Nggak sempat gitu. Dan menurut Cika kedepannya, ini lanjut lagi kan ke topik tadi. Kedepannya mungkin Cika ingin bisa coba jadi penyanyi internasional, nggak cuman bahasa Bali doang. Mau nyoba bahasa Indonesia, bahkan mau nyoba bikin lagu bahasa Inggris juga. Bikin sendiri, coba nyanyikan ya? Ya coba menyanyikan bahasa Inggris atau punya lagu bahasa lain, nggak cuman bahasa Bali doang. Bahasa Mandarin, bahasa India mungkin. Jadi mungkin kayak biasanya penyanyi Indonesia itu kayak Malini kan dulu penyanyi Bali kan. Sekarang udah bisa dia jadi penyanyi internasional, dikenal banyak orang kayak Malini, kayak Nadine Amiza gitu. Banyak lagi gitu. Jadi Cika ingin nyoba experience baru, bikin lagu-lagu yang bahasa Indonesia, bahasa Inggris biar lebih dikenal luas. Ada peluang untuk itu gitu ya. Gak cuma di Bali doang. Berarti termasuk angling juga ada minat nggak atau ketertarikan nggak untuk ikut ajang pencarian bakat di tingkat nasional mungkin? Ada sih. Tujuannya ya pastinya pengen dikenal lebih banyak orang lagi. Karena angling ngerasa angling punya bakat di bidang suara, jadi angling harus totalitas juga. Ada dimaksimalkan di sana gitu ya. Nah, ini kan bukan karena berarti orang tua tidak percaya, tapi yang saya tahu dari kecil bahkan sampai sekarang angling maupun Cika selalu disupport orang tua. Nah, seperti apa angling merasakan dukungan orang tua? Dan ada kan apalagi kalau ke cewek mungkin agak beda. Kalau cowok kadang-kadang apalagi udah agak gede diantar orang tua, aduh udah kayak gimana. Kalau angling ngerasa gimana? Kalau dukungan dari orang tua sih selalu ngerasain ya. Apalagi pas buat misalnya ikut lomba itu online, biasanya
papa mama pasti paling sibuk nyiapin baju lah, nyiapin kamera dan lain-lain. Itu Angling pengen ngucapin terima kasih banyak sih ke papa mama karena udah selalu support Angling. Oke, dari awal ya dari dulu. Kalau Cika seperti apa ini ngerasakan dukung dari orang tua? Bahkan Angling juga ada saudara. Ada dukung saudara juga ya. Kalau gini kalau Cika ini kayak dukungan dari kakaknya, adik ini juga seperti apa kira? Tentunya Cika terima kasih juga ke orang tua karena orang tua juga pasti sibuk, pasti mikirin juga yang terbaik buat Cika kan. Walaupun Cika juga kadang ngerasa terganggu dengan terlalu banyak ngasih support, cuman biar itu malah buat orang tua tuh merasa lebih yakin dengan kita. Orang tuh merasa yakin kok kita nih tadi bisa. Cika bilang merasa terganggu. Bisa dilihat terganggu itu seperti apa mungkin? Mungkin karena terlalu banyak support, terlalu strict, terlalu mentingin Cika gitu. Padahal sebetulnya itu bentuk perhatian. Cuma Cika kadang-kadang ngerasa agak kurang lega gitu. Terlalu nggak dikekang sih, tapi ya kurang nyaman gitu dibilang ya. Cuman itu emang rencana orang tua biar Cika bisa lebih baik. Cika juga gitu kadang ngerasa kok gini ya Cika sama orang tua gitu. Cika ngerasa kayak Cika terlalu tentang orang tua gitu. Padahal dia support tapi Cika ngerasa wah ini kok terlalu gimana gitu. Padahal sebenarnya niatnya baik gitu ya. Gak cuma orang tua doang, sama kakak, sama adik juga. Kadang juga Cika sering bentak adik karena terganggu, tapi Cika juga ngerasa bersalah. Padahal niatnya kan baik kan gitu ya. Nah kalau nyambung ke Cika dulu, ada nanti setelah itu Angling ya, apa boleh dibilang sharing sedikit pengalaman kalian atau mungkin juga sekaligus pesan untuk terutama penyanyi generasi baru, penyanyi anak-anak di Bali ini seperti apa mungkin? Kalian mungkin bisa ada pesan atau sharing pengalaman mungkin dari Cika dulu. Pesan dulu nih. Pesan Cika, semoga karena banyak pendatang baru, penyanyi baru yang anak kecil atau orang dewasa tuh terus buat lagu, terus buat karya, buat lagu sampai kapanpun kalian mau. Karena kalau kalian udah bikin lagu nih, udah rame banget, cuman kalian tiba-tiba stuck di tengah, tiba-tiba kalian berhenti atau nggak berkarya lagi, itu malah buat popularitas kalian tuh makin menurun gitu. Biar viewers, biar fans kalian tuh masih ada banyak, masih bergantung pada kalian. Artinya harus konsisten gitu. Harus konsisten. Terus latihan nyanyi juga harus konsisten. Kalau Cika ada nggak pengalaman selama ini yang ingin Cika sharing yang menurut Cika ini perlu nih teman-teman tahu ini? Pengalaman di tarik suara itu seperti apa mungkin? Ya. Di nyanyi. Mungkin pengalaman nyanyi di bagian bikin lagu, di bagian rekaman, semua di take video itu emang benar-benar pengalaman seru. Jadi kita tuh nggak cuma bisa nyanyi doang, tapi kita bisa ngerasain, kita bisa wah gini ternyata ya orang-orang penyanyi gitu, gimana sulitnya bikin lagu, kerja sama tim gitu ya, gimana susahnya nyari lagu yang pas buat mereka sehingga bisa didengar orang-orang dan langsung suka orang-orang gitu. Itu yang perlu diketahui juga teman-teman. Nah kalau Angling gimana? Mungkin ada pesan mungkin untuk penyanyi sekarang ini atau mungkin juga harapan dan sebagainya. Mungkin harapan dari Angling untuk penyanyi atau pendatang baru itu semangat terus ya, berkembangnya supaya bisa jadi penyanyi profesional lah. Dan untuk pengalaman pengalaman yang Angling sih, Angling pernah mengikuti choir, dan itu setelah mengikuti choir itu langsung ikut lomba menyanyi solo. Nah di sini tantangannya itu ternyata yang Angling baru tahu, teknik choir sama teknik menyanyi solo itu beda banget. Karena setelah Angling mengikuti choir itu suara Angling tuh benar-benar berubah banget. Jadi kayak kalau di choir itu kita nggak boleh buka mulut terlalu lebar. Jadi nggak boleh
apa ya, nggak boleh kita nyanyi itu sama-sama sama orang, nggak egois gitu kan, menonjol sendiri ya. Beda dengan menyanyi solo itu kita benar-benar harus buka mulut kita biar suara kita terdengar, dan kayak teknik-teknik lainnya lah seperti head voice gitu. Ada banyak pengalaman gitu ya. Oke. Nah, sebagai penutup, kalau menurut Angling maupun Cika sendiri, gampangnya jadi penyanyi itu enak apa enggak? Enaknya di mana? Itu aja. Kalau dari Angling, jadi penyanyi itu ada enaknya, ada nggak enaknya. Kalau nggak enaknya itu pastinya di awal-awal sih. Susah buat kita nemuin genre yang cocok untuk kita nyanyiin. Terus model suara kita, karakter suara kita seperti apa. Kalau enaknya sih kalau kalian udah nemu karakter kalian seperti apa, terus genre lagu yang kalian suka itu apa, kita